Igna, kamu hari ini shift malam lagi ya? Oh iya baik Bu. Kasih. Shift malam. Shift malam lagi. Barang kiriman makin banyak. Iya sih, rute Asia sama Eropa tuh lagi padat banget. Prediksi ekonomi global juga beda jauh sama lapangan. Iya udah kayak gitu, yang capek tetap kita. Hai. Hai. Itu emang kayak gini. Shift gue diperpanjang, tapi gaji nggak nambah-nambah. Usaha kecil aja harganya ditekan terus ya, tapi mau gimana lagi, kita harus tetap senyum biar pelanggan kita nggak kabur. Ya emang sih, di laporan ekonomi ini tuh cuma angka. Tapi kalau lihat langsung jelas kelihatan siapa yang paling terbebani di sini. Iya sih. Kan kenapa dah, kok kayak pada lemes-lemes gitu? Oke. Gue udah denger sih. Jadi menurut gue coba deh kalian kayak kita tuh bikin komunikasi yang kayak transparan gitu nih. Terus itu kalau menurut gue dari catatan gue tuh kayak kita tuh harus ya komunikasi lah dua arah gitu soal kondisi produksi gitu, soal tentang kerjaan kalian kayak gitu. Maksud aku tuh kayak bukan minta belas kasihan gitu, tapi kayak ya buat edukasi konsumen global. Dan kalian juga tahu kan pasti kayak capek shift malam atau kayak lembur terus-terusan, tapi kalau misalnya gajinya nggak sesuai sama shift kalian kayak gimana? Coba kayak mungkin menurutku bisa sih langsung kayak tanya ke bosnya, mungkin kayak untuk kejelasannya kayak gitu. Kan kita juga nggak mau kerja tanpa gaji nggak sih? Mereka lebih ngerti nggak sih kalau harga itu nggak cuma sekedar angka doang, tapi juga kesejahteraan orang di baliknya gitu loh. Ya iya sih, banyak tuh konsumen luar negeri yang peduli tentang fair work dan juga sustainable living. Kayak ini, demo Shein di Paris, kalian tahu nggak yang viral di TikTok itu? Iya, Nah, kalau mereka ngerti, mereka bisa bantu dengan keputusan belanja mereka. Setuju sih. Kalau ada apresiasi dari luar gitu, kerja gue juga berasa ada harganya sih. Jadi gue lebih merasa dihargai juga sama yang lain. Dan gue kerja sesuai sama jam kerja gue, juga dapat bayaran yang sesuai. Iya sih, setuju gue. Guys, lihat deh, pembeli dari Belanda setuju kalau harganya naik gara-gara dia nggak baca cerita gue. Bagus itu, transparansi bisa dorong solidaritas sosial tahu. Padahal kayak walaupun kita lagi lintas negara. Keputusan konsumen yang lebih sadar itu bisa bantuin ningkatin hidup kalian loh, perlahan-lahan. Iya, dan kalau kesejahteraan sosial aja bisa dimulai dari hal kecil kayak gini, ya lumayan banget buat kita. Nggak nunggu dunia harus berubah secara drastis. Itu dia. Iya kan? Respect. Bener-bener. Nyampe banget. Di balik arus barang yang melintasi negara, ada pekerja yang harus menanggung beban. Usaha kecil yang berusaha bertahan di tengah fluktuasi global, dan bisnis yang berusaha untuk tetap hidup di tengah pasar internasional. Hubungan internasional bukan hanya soal politik antar negara, tapi juga bagaimana ekonomi global, keputusan ekonomi global memengaruhi kesejahteraan sosial manusia biasa. Dari gudang, kedai, sampai jaringan global konsumen, mereka semua terhubung dalam satu rantai yang sama: pekerjaan, bisnis, dan kesejahteraan sosial.